Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Rizky Ananda Putra dalam channel Sumba Matematika dalam pelajaran Matematika kelas 8 semester 2. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal Ayo Kita Berlatih 9.2 untuk materi statistika. Kita langsung saja untuk yang nomor 1, tentukan rata-rata dari data yang diberikan berikut. A 11, 12, 12, 12, 12, 13, 14. B 108, 103, 98, 105, 85, 112, 119, 82, 94, 115, 126. Dan C dan D ini ada disajikan sebuah grafik batang. Nah, di sini kita akan menentukan rata-rata dari semua data A, B, C, D yang diberikan. Oke, kita langsung saja untuk menjawab nomor A. Di sini kita tahu sendiri rata-rata itu rata itu sama dengan jumlah seluruh data. Jadi jumlah 11 dibagi dengan jumlah data pada jumlah dari seluruh data dengan dibagi dengan jumlah banyaknya data. Oke, seperti ini ya. Nah, atau biasa rata-rata itu kita simbolkan dengan X bar sama dengan jumlah itu biasanya dengan sigma. Nah, sigma X I per N. Nah, N ini adalah jumlah seluruh data. Banyaknya data. Jadi ini yang sigma ini jumlah dari seluruh data. X ini adalah data-data yang jadi I-nya mulai dari satu data ke satu sampai dengan N. Nah, seperti itu ya. Oke, kita langsung saja di sini untuk menentukan rata-rata. Rata-rata itu sama dengan jumlah data berarti penjumlahannya. Berarti 11 ditambah dengan 12 ditambah dengan 12 ditambah dengan 12 ditambah dengan 12 ditambah dengan 13 ditambah dengan 14. Oke, dibagi dengan jumlah banyaknya data ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti per 7. Sama dengan 11 tambah 12 tambah 12 tambah 12. Jadi 12 ini ada 4. 4 kali 12 itu 48. Ditambah dengan 11 itu 59. Ditambah dengan 13 itu 72. Ditambah dengan 14 itu adalah 86. Berarti 86 per 7. Atau di sini 86 per 7 kita bagi menjadi 86 bagi 7 itu 12, sisanya itu 2 per 7. Atau kalau kita desimalkan berarti 12,28571 dan seterusnya. Oke, seperti ini ya. Kita lanjut untuk menjawab soal bagian B. Jadi rata-rata sama juga rata-rata itu jumlah dari seluruh data. Jumlah dari seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Oke. Jadi rata-rata yang diminta itu rata-rata itu sama dengan jumlah dari seluruh data yaitu 108 ditambah dengan 103 ditambah dengan 98 ditambah dengan 105 ditambah dengan 85 ditambah dengan 112 ditambah dengan 119
ditambah dengan 82, ditambah dengan 94, ditambah dengan 115, ditambah dengan 126. Oke, baru kita bagi dengan jumlah dari banyaknya data ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Banyaknya adalah 11. Jadi jumlahnya kita peroleh rata-rata itu adalah jika dijumlahkan dari 108 tambah 103 sampai dengan tambah dengan 126, ini hasilnya adalah 1147 per 11. Nah, 1147 dibagi dengan 11 itu hasilnya adalah 104. 104. Sisanya adalah 3 per 11. Atau kalau kita mau desimalkan berarti 104 per 27. Nah, seperti ini ya. 104 per 27,27. Nah, seperti itu ya. Oke. Kita akan bahas bagian C. Kita hapus dulu untuk bagian jawaban A dan B. Oke, kita lanjut untuk C-nya ini adalah rata-ratanya sama, rata-rata itu sama dengan jumlah dari seluruh data, jumlah dari seluruh data dibagi dengan jumlah dari seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data. Oke, seperti ini ya. Kita lanjut. Jadi rata-ratanya itu sama dengan 40 ditambah dengan 50 ditambah dengan 55 ditambah dengan 60 ditambah dengan 8 ditambah dengan 37 ditambah dengan 50. Setelah itu kita bagikan dengan banyaknya data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, dibagi dengan 7. Maka kita peroleh rata-ratanya adalah, nah, kita tinggal menghitung. 40 ditambah dengan 50 ditambah dengan 55 ditambah dengan 60 ditambah dengan 8 ditambah dengan 37 ditambah dengan 50 itu sama dengan berapa? Oke, coba kita hitung. Nah, itu sama dengan 300. Nah, 300 dibagi dengan 7 itu sama dengan 42,86. Oke, seperti ini ya. Kita lanjut di bagian D di sini. Untuk bagian D, kita akan menghitung rata-rata dari hari pertama hingga hari ke-7. Nah, di sini sama rata-ratanya itu sama jumlah dari seluruh data. Kita tulis jumlah dari seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data. Oke, di sini kita peroleh rata-ratanya. Jadi di sini kita lihat dari hari pertama sampai hari ke-7 itu hari pertama ada 12 pengunjung. 12 pengunjung ditambah dengan 16, ditambah dengan hari ketiga itu 0, hari keempat itu 8, hari kelima itu 31, hari ke-6 itu 28, hari ke-7 itu 17.
Oke, kita bagi dengan 7. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kita tinggal jumlahkan antara 12 ditambah dengan 16 ditambah dengan 0 ditambah dengan 8 ditambah dengan 31 ditambah dengan 28 ditambah dengan 17 itu sama dengan 112. Oke, 112 per 7. Sehingga di sini rata-ratanya itu 112 kita bagi dengan 7 itu menghasilkan 16. Jadi rata-rata pengunjung selama 1 minggu atau selama 7 hari itu adalah 16 pengunjung. Oke, kita lanjut di nomor yang berikutnya yaitu nomor 2. Min atau rata-rata dari 12 adalah 6,5. Tentukan jumlah seluruh data tersebut. Nah, jadi di sini kalau untuk mencari rata-rata, maka rata-rata itu sama dengan jumlah dari seluruh data, itu dibagi dengan banyaknya data. Oke, di sini diketahui rata-ratanya itu 12. Rata-ratanya itu adalah 6,5. Berarti rata-ratanya 6,5 sama dengan jumlah dari seluruh data belum kita ketahui. Jumlah dari seluruh data itu kita belum ketahui. Maka di sini dibagi dengan, nah, banyaknya data berapa? Min dari 12 data, berarti banyaknya adalah 12. Sehingga jumlah dari seluruh data adalah, nah di sini kedua ruas itu sama-sama kita kalikan dengan 12 sehingga di sini dikalikan dengan 12, 12 bagi 12 itu habis atau kita kali silang 12 kali 6,5 maka di sini kita bisa tulis 12 kali 6,5. Nah, seperti itu. Maka diperoleh jumlah dari seluruh datanya 12 dikali dengan 6,5 itu sama dengan 78. Nah, berarti jumlah seluruhnya adalah 78. Oke, kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Berdasarkan hasil survei oleh penjaga stan celana di suatu mall selama 1 bulan, diperoleh data nomor celana yang terjual selama 1 bulan. Oke, di sini selama 1 bulan ya. Kita lihat ada 30 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 3 ada 24 data. Berarti di sini rata-rata nomor celana yang dibeli itu sama dengan jumlah dari seluruhnya ini dibagi dengan banyaknya data. Nah, berarti jumlah dari seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Oke, seperti ini ya. Jadi rata-ratanya kita bisa peroleh rata-ratanya itu jumlah dari seluruh data itu kita coba menghitung per baris yang ini per kolom ya, per kolom. Oke, 27 ditambah dengan 30 ditambah dengan 27 itu hasilnya adalah 84. Ini kita tulis di sini 84. Kita jumlahkan ya. Sekarang 35 ditambah dengan 32 ditambah dengan 28 itu sama dengan 95. Kita tulis di sini. Nah, ini 32 ditambah dengan
30 ditambah dengan 28 itu sama dengan 90. Nah, kita lanjut. 30 ditambah dengan 29 ditambah dengan 29 lagi itu hasilnya 88. Sama juga di sini hasilnya 88. Oke, kita lanjut. 32 ditambah dengan 28 ditambah dengan 27 itu sama dengan 87. 87. Oke, di sini ada 28 tambah 27 ditambah dengan 30 itu sama dengan 85. 85. Oke, sekarang 32 ditambah dengan 27 ditambah dengan 32 itu hasilnya adalah 91. Oke, di sini kita tinggal jumlahkan 84 ditambah dengan 95 ditambah dengan 90 ditambah dengan 88 ditambah dengan 88 ditambah dengan 87 ditambah dengan 85 ditambah dengan 91. Itu hasilnya adalah 9.000. Oh maaf, 84 ditambah dengan 95 ditambah dengan 90 ditambah dengan 88 ditambah dengan 88 ditambah dengan 87 ditambah dengan 85 ditambah dengan 91 sama dengan 708. 708 dibagi dengan banyaknya data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali 3 itu 24. Maka rata-rata yang diperoleh itu sama dengan 29,5. 29,5. Nah, berarti rata-rata nomor celana yang dibeli selama 1 bulan bisa 29, bisa 30 ya, karena ini 29,5. Oke, kita lanjut di nomor yang berikutnya. Nilai rata-rata ujian matematika dari 39 siswa adalah 45. Jika nilai seorang siswa yang mengikuti ujian susulan ditambahkan, nilai rata-rata ujian tersebut menjadi 46. Berapakah nilai siswa yang mengikuti ujian susulan tersebut? Oke, ini jangan lupa setelah saya ulangi lagi bahwa rata-rata itu adalah rata-rata itu jumlah dari seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data. Oke. Kita di sini yang pertama nilai rata-rata ujian dari 39 siswa adalah 45, berarti rata-rata 45 itu sama dengan jumlah dari seluruh data, jumlah dari seluruh data awal dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data itu pertama 39. Nah, setelah itu kita dapatkan, maka di sini jumlah dari seluruh data itu sama dengan 39 yang ini kita kalikan dengan 45. Berarti 39 dikali dengan 45 itu sama dengan 1755. Nah, sekarang kita sudah dapat jumlah dari seluruh data untuk yang jumlah dari 39 siswa. Sekarang satu orang ditambah lagi. Nah, nilai seorang siswa yang mengikuti ujian susulan ternyata ditambah. Berarti di sini rata-rata itu jumlah dari seluruh siswa sama juga jumlah dari
seluruh siswa, seluruh data dibagi dengan jumlah banyaknya data. Banyaknya data. Oke, di sini rata-ratanya ternyata naik menjadi 46 sama dengan jumlah dari seluruh data. Dari seluruh data. Ini data yang setelah ditambahkan tadi. Dibagi dengan, nah, yang awalnya 39 siswa, ternyata setelah ditambah seorang siswa, dia menjadi 40. Maka di sini 40. Nah, seperti itu ya. Berarti di sini jumlah data setelah penambahan satu orang, seorang adalah, nah, setelah ditambah satu orang adalah, nah, kita kali silang 40 dikali dengan 46. Maka di sini hasilnya adalah 1840. 1840 didapat dari kita kali silang tadi. 40 kali 46. Nah, maka di sini nilai siswa yang mengikuti ujian susulan adalah tinggal kita kurangi jumlah data setelah penambahan dengan data awal. Berarti jumlah data setelah penambahan satu orang itu kita kurangi dengan jumlah data awal. Atau di sini jumlah data setelah penambahan satu orang itu adalah 1840 dikurangi dengan jumlah data awal atau jumlah dari seluruh data awal ini adalah 1755. Berarti nilai siswa yang mengikuti ujian susulan itu adalah 85. Nah, dia memperoleh nilai 85. Oke, sampai sini gimana? Sudah paham? Kita lanjut di nomor yang berikutnya. Data usia dan berat badan sekelompok balita di Posyandu Dahlia disajikan dalam tabel seperti berikut. Usia, nah ini ada tabel usia dan berat badan. Nah, berapakah rata-rata berat badan sekelompok balita tersebut? Nah, di sini kita akan mencari rata-rata berat badan dari sekelompok balita, di mana di sini ada sekelompok data. Jadi kita hitung kalau rata-rata itu, rata itu sama dengan jumlah dari seluruh siswa, jumlah dari seluruh data itu dibagi dengan banyaknya data. Banyak data. Oke, di sini rata-ratanya rata. Jadi kita lihat banyaknya data itu berapa? Kita lihat di sini ada 3, di sini ada 4, jadi 7, di sini ada 6, jadi 13, di sini ada 5, jadi 18, di sini ada 4, jadi 22, di sini ada 3, 25, di sini ada 2, 27, di sini ada 3, jadi jumlahnya semua ada 30. Oke, ya, yang berikutnya kita akan menjumlahkan semua data-datanya. Jadi kita jumlahkan menurut kelompok usia. Jadi 10 ditambah dengan 11 ditambah dengan 9 itu sama dengan 30. Jadi di sini ada 30. Oke, yang kelompok 1,5 tahun itu ada 11 ditambah dengan 12 ditambah dengan 10 ditambah dengan 13 itu sama dengan 46. Oke, di kelompok yang 2 tahun ada 12 ditambah 13 ditambah 14 ditambah dengan 12 ditambah dengan 15 ditambah dengan 11 itu ada 77.
Di kelompok 2,5 tahun ada 11, ada 12, ada 13, ada 14, ada 15. Berarti di sini 54, hasilnya 54. Dan untuk kelompok yang 3 tahun ada 15, ditambah dengan 14, ditambah dengan 16, ditambah dengan 15, itu ada 60. Oke. Dan yang berikutnya ada 17 ditambah dengan 16 ditambah dengan 14, itu ada 47. Ada 17 ditambah dengan 16, itu sama dengan 33. Dan yang terakhir ada 16 tambah 15 ditambah dengan 18, itu ada 49. Oke, kita akan jumlahkan semua masing-masing jumlah dari kelompok usia. Itu kita akan totalkan semua. Jadi 30 ditambah dengan 46 ditambah dengan 77 ditambah dengan 54 ditambah dengan 60 ditambah dengan 47 ditambah dengan 33 ditambah dengan 49, itu sama dengan 396. Jadi jumlah dari seluruh data adalah 396. Nah, 396 ini kita bagi lagi dengan banyaknya data, yaitu 30 menjadi 13,2. Jadi rata-rata berat badan sekelompok balita tersebut adalah 13,2 kg. Oke, kita lanjut di nomor yang berikutnya. Banyak pasien yang berobat ke Poliklinik Bina Sehat selama 1 minggu sebagai berikut. Jadi di sini disajikan ada diagram batang. Ini menjelaskan banyaknya pengunjung pasien Poliklinik Bina Sehat dari hari Senin sampai hari Minggu. Pertanyaannya, berapakah rata-rata banyak pasien yang berobat di Poliklinik Bina Sehat dalam waktu 1 minggu? Nah, di sini kita jangan lupa rata-rata itu sama seperti sebelumnya. Rata-rata itu sama dengan jumlah dari seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data. Oke, jadi kita mencari rata-rata. Kita lihat mulai dari hari Senin itu ada 18, banyaknya pengunjung ada 18, ditambah dengan hari Selasa 20, ditambah dengan hari Rabu 19, ditambah dengan hari Kamis 23, ditambah dengan hari Jumat 21, ditambah dengan hari Sabtu 17, ditambah dengan hari Minggu itu 15. Oke, kita bagi dengan banyaknya data, ini ada 7 hari. Jadi dibagi sebanyak 7. Jadi rata-rata itu kita tinggal jumlahkan 18 ditambah dengan 20 ditambah dengan 19 ditambah dengan 23 ditambah dengan 21 ditambah dengan 17 ditambah dengan 15 adalah 133. Nah, di sini 133 dibagi dengan 7 itu sama dengan 19. Jadi banyaknya rata-rata banyak pasien yang berobat di Poliklinik Bina Sehat pada waktu 1 minggu adalah 19 pasien atau 19 pengunjung. Nah, seperti ini ya. Oke, kita lanjut di nomor yang berikutnya. Rata-rata nilai siswa kelas 8A adalah 72. Rata-rata nilai 15 siswa kelas 8B adalah 80. Jika nilai kelas A dan 8A dan 8B digabungkan, rata-ratanya menjadi 75. Berapakah banyak siswa kelas 8A? Jelaskan jawaban kalian dengan jelas. Nah, di sini ada nilai kelas 8A dan kelas 8G yang digabungkan. Maka di sini rata-rata nilai kelas 8A,
rata-rata gabungan itu sama dengan jumlah nilai kelas A seluruhnya ditambah dengan jumlah nilai kelas B seluruhnya, kelas B 8B maksudnya, ini 8 dan di sini juga 8, dibagi dengan jumlah siswa gabungan atau jumlah siswa kelas 8A, jumlah siswa 8A ditambah dengan jumlah siswa 8B. Nah, seperti itu ya. Jumlah siswa 8B. Nah, rata-rata gabungan ini ternyata dia memiliki rata-ratanya 75. Maka di sini 75 sama dengan jumlah nilai kelas A 8A itu di sini jumlah rata-ratanya 72 dikali dengan jumlah siswanya di sini kita belum tahu, kita simbolkan saja dengan A, ditambah dengan jumlah nilai kelas B yaitu rata-ratanya 80 dikali dengan jumlah siswanya yaitu 15. Nah, itu rata-rata dikali dengan jumlah siswa akan menghasilkan jumlah nilai kelasnya, jumlah nilai keseluruhan kelas B. Dibagi dengan di sini kelas A kita belum tahu, ditambah dengan kelas B-nya itu ada 15. Nah, seperti ini ya. Jadi kita peroleh 75 itu sama dengan 72A ditambah dengan 80 dikali dengan 15. 80 dikali dengan 15 itu hasilnya adalah 1200. 1200 dibagi dengan A tambah 15. Nah, seperti ini ya. Jadi A ditambah dengan 15 itu kita kali silang dengan 75, sehingga di sini 75 dikali dengan A tambah 15 sama dengan 72A ditambah dengan 1200. Sehingga di sini 72 dikali A itu 72A. Nah, di sini 75 dikali A itu 75A ditambah dengan 75 dikali dengan 15. Oke, 75 dikali dengan 15 di sini adalah 1125. Oke, di sini 1125 itu sama dengan 72A ditambah dengan 1200. Oke, di sini yang A-nya kita kelompokkan. Berarti yang 72 kita pindahkan positif menjadi negatif. Di sini 72A-nya positif. Kalau kita pindahkan menjadi negatif. Jadi 75A min 72 atau negatif 72A. Begitu juga di sebelah. 1125 kita pindahkan menjadi negatif 1200 min 1125, atau dalam matematikanya untuk kedua ruas kita kurangi dengan 72A dan 1125 sehingga diperoleh seperti ini. Maka di sini 75A dikurangi dengan 72A itu sama dengan 3A dan 1200 dikurangi dengan 1125 itu sama dengan 75. Sehingga di sini 3A sama dengan 75. Maka kedua ruas itu kita sama-sama bagi dengan angka di depan variabel A yaitu 3. Maka 3 bagi 3 di sini 1 kali A itu A sama dengan 75 bagi 3 itu 25. Maka jumlah siswa kelas 8A adalah
25 siswa. Nah, seperti itu ya. Jadi, banyaknya adalah 25 siswa. Oke, seperti ini ya. Kita lanjut untuk menjawab soal yang berikutnya. Oke, perhatikan tabel nilai siswa kelas 8E berikut. Nilai 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10. Frekuensinya sudah ada, 5 ada 3 orang, 6 ada 8 orang, 7 ada 10 orang, 8 ada 11 orang, 9 ada 6 orang, dan 10 ada 2 orang. Berapa banyak siswa yang mendapat nilai di atas rata-rata? Oke, yang pertama kita mencari nilai rata-rata. Di sini kalau kita mau mencari rata-rata, berarti rata itu sama dengan jumlah nilai keseluruhan, jumlah nilai secara keseluruhan dibagi dengan banyaknya nilai, banyaknya data, banyaknya frekuensi. Oke. Nah, jadi rata-rata di sini, rata-rata itu kita bisa peroleh dengan cara 5 nilainya dikali dengan frekuensinya. Oke, 5 dikali 3 ditambah dengan 6 dikali dengan 8 ditambah dengan 7 dikali dengan 10 ditambah dengan 8 dikali dengan 11 ditambah dengan 9 dikali dengan 6 ditambah dengan 10 dikali dengan 2 dibagi dengan banyaknya frekuensi, berarti 3 tambah 8, 11 tambah 10, 21 tambah 11, 32 tambah 8, itu 40. Berarti di sini dibagi dengan 40. Oke, sehingga di sini rata itu kita peroleh 5 kali 3 itu 15, ditambah 6 kali 8, 48, ditambah dengan 7 kali 10 itu 70, ditambah dengan 8 kali 11, 88, ditambah dengan 9 kali 6 itu 54, ditambah dengan 10 kali 2 itu 20. Kita bagi dengan 40. Sehingga di sini hasil dari hasil dari 15 ditambah dengan 48 ditambah dengan 70 ditambah dengan 88 ditambah dengan 54 ditambah dengan 20 itu sama dengan 295. Nah, kita tulis di sini 295 per 40. Nah, 295 dibagi dengan 40 itu menghasilkan 7,375. Nah, atau 7,375 atau 38. Nah, seperti ini ya. Jadi rata-ratanya 7,38, berarti yang dapat nilai 7 ini sudah tidak di bawah rata-rata. Ini di bawah rata-rata, sedangkan yang ini di atas rata-rata. Nah, pertanyaannya, berapa banyak siswa yang mendapat nilai di atas rata-rata? Berarti yang mendapat nilai di atas rata-rata adalah jumlah yang mendapat nilai di atas rata-rata adalah 11 ditambah 6, 17. 17 ditambah 2 adalah 19 siswa. Oke, seperti ini ya. Nah, kita lanjut di nomor yang berikutnya. Banyaknya siswa di suatu kelas adalah 30 anak.
Banyak siswa perempuan 17 anak. Selisih rata-rata nilai ulangan matematika siswa laki-laki dan perempuan adalah 0,6. Rata-rata nilai ulangan matematika suatu kelas adalah 6,76. Jika rata-rata nilai siswa laki-laki lebih tinggi daripada rata-rata nilai siswa perempuan, berapakah rata-rata nilai siswa laki-laki? Nah, di sini kita akan menggunakan, ingat rumus dasar dari rata-rata, itu di sini rata-rata itu sama dengan jumlah dari seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Oke. Nah, di sini diketahui banyaknya siswa di suatu kelas itu 30 anak, berarti banyak siswa itu sama dengan 30 anak, berarti dan siswa perempuan itu sama dengan 17 anak, berarti siswa laki-lakinya 30 kurang 17 itu sama dengan 13. Oke. Nah, yang selanjutnya kita ketahui di sini rata-rata nilai ulangan, kita misalkan rata-rata ulangan atau rata-rata nilai siswa perempuan itu adalah Y misalnya. Nah, kita misalkan lagi rata-rata nilai siswa laki-laki itu X. Misalnya seperti ini. Berarti selisih rata-rata nilai ulangan matematika siswa laki-laki dan perempuan adalah 0,6. Berarti X min Y. Kenapa X min Y? Kenapa X duluan? Karena di sini jika nilai rata-rata nilai siswa laki-laki lebih tinggi daripada rata-rata nilai siswa perempuan, maka di sini X min Y sama dengan 0,6, atau di sini X sama dengan 0,6 ditambah dengan Y. Nah, sepertinya ini untuk persamaan yang pertama. Yang berikutnya, kita tahu bahwa rata-rata ulangan matematika suatu kelas adalah 6,76. Berarti rata-ratanya 6,76 sama dengan jumlah dari seluruh data, berarti rata-rata rata-rata nilai siswa perempuan dikalikan dengan banyaknya siswa perempuan. Berarti di sini 17 dikali dengan Y. 17Y ditambah dengan 13X per 30. Kenapa per 30? Karena banyak siswanya adalah 30. Oke, kita lanjut di sini. Oke, kita lanjut. Nah, di sini 30 itu kita langsung kalikan dengan 6. 30 dikali dengan 6,76. Nah, diperoleh 202,8. Nah, sama dengan 17Y ditambah dengan 13X. Berarti 30 dikali dengan 6,76 itu sama dengan 202,8. Dan di sini 202,8 sama dengan 17Y ditambah dengan 13X. Nah, seperti itu ya. Nah, ini persamaan kedua. Nah, sekarang kita akan mensubstitusikan, atau di sini kita sudah ketahui bahwa X sama dengan 0,6 tambah Y. Nah, kita akan ganti di sini X-nya di sini, itu kita akan ganti dengan 0,6 ditambah dengan Y. Sehingga di sini 202,8 sama dengan 17Y ditambah dengan
13 yang sebenarnya kita isi dengan huruf X, karena X di sini itu sama dengan 0,6 tambah Y, maka kita tidak perlu tulis X lagi, melainkan tulis 0,6 tambah Y karena dia sama dengan. Nah, seperti itu ya. 0,6 ditambah dengan Y. Oke. Nah, sehingga di sini 202,8 sama dengan 17Y ditambah dengan, oke, di sini 13 dikali dengan 0,6 itu sama dengan 7,8. 7,8 ditambah dengan 13Y. Nah, sehingga di sini 202,8 sama dengan 17 ditambah dengan 13, karena ini dia sejenis, 17Y dengan 13Y itu merupakan suku sejenis, kita jumlahkan. Maka 17 ditambah 13 itu adalah 30Y ditambah dengan 7,8. Oke, sehingga hasilnya 7,8 itu kita pindahkan ke sini, 202,8 dikurangi dengan 7,8 sama dengan 30 ya, bukan 30Y. Oke. Sehingga di sini 202,8 dikurangi dengan 7,8 itu hasilnya adalah 195. 195 sama dengan 30Y. Maka Y sama dengan 195 per di sini 30. Sehingga di sini untuk Y kita perkecil, sama-sama kita bagi dengan kita sederhanakan 195 bagi 30 itu kita sederhanakan menjadi 11 per 2. Nah, seperti itu ya. 13 per 2. 13 per 2. Atau sama dengan 6,5. Nah, berarti rata-rata untuk rata-rata nilai untuk siswa perempuan adalah 6,5. Sedangkan di sini X sama dengan 0,6 ditambah dengan Y. Berarti di sini 0,6 ditambah dengan 6,5 itu sama dengan 7,1. 7,1. Berarti rata-rata nilai siswa laki-laki adalah X. Di sini X adalah 7,1. Dengan demikian, rata-rata nilai siswa laki-laki adalah 7,1. Oke, seperti itu ya. Ini kita dapat dari mana? Kita dapat dari persamaan 1. Oke, kita lanjut untuk membahas soal yang berikutnya. Nilai rata-rata matematika dalam suatu kelas adalah 72. Nilai rata-rata siswa laki-laki 69. Dan nilai rata-rata siswa perempuan adalah 74. Jika banyak siswa dalam suatu kelas atau dalam kelas adalah 40 orang, berapakah banyak siswa laki-laki di kelas? Nah, jadi ini cara kerjanya sama dengan soal nomor 9. Nah, yang pertama kita harus memisalkan antara jumlah siswa laki-laki dan jumlah siswa perempuan. Nah, di sini misalkan jumlah siswa laki-laki adalah X dan jumlah siswa perempuan adalah Y. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi di sini nilai rata-rata gabungan yang kita pakai. Jadi nilai rata-rata dalam suatu kelas itu yang sudah digabungkan itu adalah 72. Ingat bahwa rata-rata itu sama dengan jumlah dari seluruh data dibagi dengan banyak data. Nah, sepertinya banyak data. Nah,
Sehingga rata-ratanya di sini adalah 72. Jumlah dari seluruh data berarti rata-ratanya dikali dengan jumlah siswa laki-laki. Nah, seperti itu ya. Rata-rata laki-laki itu 69 dikali dengan jumlah siswa laki-laki ditambah dengan rata-rata perempuan itu 74 dikali dengan jumlah siswa perempuan yaitu Y. Nah, dibagi dengan jumlah siswa, banyak siswa dalam kelas adalah 40. Nah, 40. Oke, sepertinya. Jadi di sini 40 dikali dengan 72. 40 kita kali silang, 40 dikali dengan 72 sama dengan 69x ditambah dengan 74y ya. Kita hapus. Oke, 74y. Maka di sini 40 dikali dengan 72 itu hasilnya adalah 2880 sama dengan 69x ditambah dengan 74y. Nah, kita tahu sendiri bahwa dari sini kita tahu bahwa jumlah keseluruhan siswa dalam suatu kelas itu adalah 40 orang. Berarti jumlah siswa laki-laki ditambah perempuan itu harusnya 40. Atau di sini Y sama dengan 40 min X. Sehingga di sini 2880 itu sama dengan 69X ditambah dengan 74. Karena di sini Y sama dengan 40 min X, kita ganti Y-nya ini sama dengan 40 min X. Nah, sehingga di sini 2880 sama dengan 69X ditambah dengan 74 dikali dengan 40 itu sama dengan 2960. Nah, 74 dikurangi X berarti min 74X. Nah, di sini 2869x dikurangi dengan 74x itu sama dengan min 5x. Jadi 2880 dikurangi dengan 2960 sama dengan min 5x. Kita lanjut di sini. Nah, di sini 2880 dikurangi dengan 2960 itu sama dengan minus 80 sama dengan minus 5x. Maka di sini x sama dengan minus 80 dibagi dengan minus 5. Nah, minus bagi minus atau negatif bagi negatif itu sama dengan positif. Maka 80 bagi 5 itu sama dengan 16. Jadi di sini X-nya itu adalah jumlah siswa laki-laki. Yang ditanyakan berapakah banyak siswa laki-laki di kelas? Maka jawabannya adalah jumlah siswa laki-laki di kelas adalah 16 siswa. Oke, seperti ini ya. Nah, sampai sini gimana? Sudah paham? Sampai di sini dulu pembahasan soal-soal ayo kita berlatih 9.2 pada video kali ini. Sampai jumpa di pembahasan soal pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat.